Namaku Ayu, usia 26 tahun. Dan jika boleh jujur, aku diberkahi paras yang cukup menawan. Rambut hitam panjangku selalu terurai rapi, menutupi bahu yang selalu kuanggap terlalu ramping. Mataku, kata orang, memancarkan sesuatu yang menggoda, meski aku sendiri tak terlalu memikirkannya. Aku seorang janda dengan satu anak, seorang putra yang kini duduk di kelas 5 SD. Kehidupan di kampung terasa sempit bagiku, sehingga aku memutuskan merantau ke ibu kota, mencari nafkah dan sedikit keberuntungan. Di Jakarta, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Majikanku, Pak Budi, adalah seorang pengusaha sukses. Istrinya, Bu Dewi, seorang wanita karir yang sibuk. Mereka memiliki 2 anak yang sudah beranjak remaja dan jarang di rumah karena kesibukan sekolah dan ekstrakurikuler. Aku nyaman dengan pekerjaanku, lingkungan rumah yang luas dan bersih, serta gaji yang cukup lumayan untuk menghidupi diri dan mengirim uang untuk anakku di kampung. Hari-hariku berjalan seperti biasa, penuh dengan rutinitas membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan sesekali membantu keperluan Bu Dewi. Pak Budi, di mataku, adalah sosok yang ramah dan sopan. Dia sering menyapa, menanyakan kabarku, dan kadang melontarkan pujian kecil tentang masakanku. Aku selalu membalasnya dengan senyum dan rasa terima kasih. Tak pernah terlintas di benakku bahwa akan ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Namun, semua berubah ketika Bu Dewi harus dinas keluar kota selama seminggu. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, itu hanya berarti pekerjaan dapur sedikit berkurang karena hanya Pak Budi yang akan makan di rumah. Malam pertama Bu Dewi pergi, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Anak-anak Pak Budi sedang menginap di rumah neneknya, jadi hanya ada aku dan Pak Budi di rumah besar itu. Aku sedang merapikan meja makan setelah Pak Budi selesai makan malam. Dia masih duduk di sana, menyeruput kopi, sambil sesekali melirik ke arahku. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, fokus pada pekerjaanku. Namun, tatapannya terasa berbeda malam itu. Lebih intens, lebih lama. "Ayu," panggilnya lembut. Aku menoleh. "Iya, Pak." Dia tersenyum tipis. "Rumah jadi sepi ya kalau Bu Dewi tidak ada?" "Iya, Pak," jawabku singkat. "Kamu tidak kesepian, Ayu?" Tanyanya lagi, suaranya lebih rendah. Jantungku berdebar sedikit. Pertanyaan itu terasa agak personal. "Tidak, Pak. Saya sudah biasa sendiri." Dia mengangguk-angguk, lalu beranjak dari kursinya. Dia berjalan mendekatiku, berdiri di samping meja makan, tak jauh dariku. Aroma parfum maskulinnya tercium samar. "Ayu," katanya, suaranya kini hampir berbisik. "Sejak Bu Dewi dinas, rumah ini terasa hampa." Aku jadi teringat. Dulu, sebelum menikah, aku juga sering merasa kesepian seperti ini. Aku hanya diam, tidak tahu harus merespons apa. Tanganku gemetar saat mengelap meja. Lalu, dia mengulurkan tangan, menyentuh lenganku pelan. Sentuhan itu seperti sengatan listrik. Aku terkejap, menatapnya. Matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa kuartikan sepenuhnya. Namun ada gairah di sana, juga keraguan. "Ayu, kamu cantik sekali," bisiknya. Pipi dan telingaku memanas. Aku menunduk. Jantungku berdegup kencang. Sudah lama sekali rasanya aku tidak mendengar pujian seperti itu, apalagi dari seorang pria. Sejak suamiku meninggal, duniaku hanya berputar pada anak dan pekerjaan. Hasratku sebagai wanita seolah terkubur dalam-dalam. Dia mengangkat dakuku perlahan, membuatku menatapnya. Matanya menyorotku dalam, seolah mencari jawaban dari mataku. Aku,
Tidak tahu harus bilang apa, Pak, kataku terbata-bata. Jangan bilang apa-apa, Ayu, katanya, dan kemudian bibirnya menyentuh bibirku. Awalnya aku terkejut, namun entah mengapa aku tidak menolaknya. Mungkin karena sudah lama aku mendambakan sentuhan, kehangatan seorang pria. Mungkin juga karena daya tarik Pak Budi yang memang tidak bisa kupungkiri. Ciuman itu lembut, hati-hati, seolah dia takut aku akan menolaknya. Namun ketika kurasakan bibirku membalas ciumannya, ada kelegaan yang terpancar dari matanya. Satu ciuman berlanjut menjadi ciuman-ciuman berikutnya. Semakin dalam, semakin menuntut. Tangannya melingkari pinggangku, menarikku mendekat. Aku merasa seluruh tubuhku bereaksi. Hasrat yang selama ini terpendam, kini bangkit kembali, membakar seluruh sarafku. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku menginginkannya. Sudah lama sekali. Malam itu, batasan antara majikan dan asisten rumah tangga runtuh. Di rumah yang sepi, hanya ada kami berdua dan hasrat kami berdua. Di kamarnya, di atas ranjang yang biasa ia bagi dengan istrinya, kami terjerumus dalam dekapan dosa yang terasa begitu nikmat. Setiap sentuhan, setiap desahan adalah pelepasan dari belenggu kesendirian yang selama ini menghimpitku. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam sensasi yang sudah lama kurindukan. Dia memperlakukanku dengan lembut, penuh perhatian, seolah aku adalah wanita paling berharga di dunia. Malam itu, aku merasa hidup kembali. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah tentu saja, tapi juga ada kebahagiaan yang samar. Kebahagiaan karena hasratku akhirnya tersampaikan. Aku melihat Pak Budi tidur pulas di sampingku. Wajahnya terlihat damai. Aku diam-diam beranjak, merapikan diri, dan kembali ke rutinitasku seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, sejak malam itu, hubungan kami berubah. Ada kode-kode rahasia, tatapan mata yang penuh arti, sentuhan singkat yang tak disengaja namun menyimpan makna yang dalam. Pak Budi menjadi lebih sering mencariku, bertanya hal-hal kecil, dan menghabiskan waktu lebih lama di dapur saat aku sedang memasak. Aku tahu dia menginginkanku, sama seperti aku menginginkannya. Kesempatan itu datang lagi di hari-hari berikutnya, saat Bu Dewi masih di luar kota. Ketika anak-anak mereka pergi sekolah dan Pak Budi tidak ada jadwal ke kantor, kami akan menyelinap. Terkadang di kamarku yang kecil di belakang, terkadang di ruang kerja pribadinya yang jarang disentuh siapapun, atau bahkan di kamar mandi saat dia sedang bersiap. Setiap sentuhan terasa lebih berani, lebih memburu. Pernah suatu malam, Bu Dewi menunda kepulangannya lagi. Itu berarti aku dan Pak Budi punya waktu lebih banyak. Malam itu, kami melakukannya hingga 4 kali. Tubuhku terasa lelah, namun hatiku dipenuhi perasaan ceria yang sudah lama tak kurasakan. Hasratku benar-benar tersampaikan, dan aku merasa menjadi wanita seutuhnya lagi. Pak Budi adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan sangat memahami keinginanku. Dia memujiku, membisikkan kata-kata manis, dan membuatku merasa sangat diinginkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dipenuhi rahasia kecil kami. Aku menikmati setiap momen yang kami miliki. Hidupku terasa lebih berwarna. Aku bangun setiap pagi dengan senyum, melakukan pekerjaanku dengan semangat, dan menantikan setiap kesempatan untuk bisa berdua saja dengannya. Aku tahu ini adalah hubungan terlarang, tapi aku tidak bisa menolak kebahagiaan yang diberikannya kepadaku. Aku tidak lagi merasa kesepian. Dan rasanya itu sudah cukup. Hingga suatu hari, sebuah kabar duka datang dari kampung. Ibuku meninggal dunia. Dunia serasa runtuh seketika. Ibuku adalah satu-satunya orang tua yang kumiliki, dan kini dia pergi. Aku harus pulang,
mengurus pemakaman, dan mengurusi anakku yang kini benar-benar menjadi tanggung jawabku seutuhnya. Berat rasanya harus meninggalkan Pak Budi, meninggalkan kehidupan baru yang memberikan kebahagiaan itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Anakku, yang kini menginjak kelas 5 SD, membutuhkanku. Aku harus menjadi ibu sekaligus ayah baginya. Aku memberitahukan Pak Budi dan Bu Dewi tentang kabar duka itu. Mereka turut berduka cita dan memberikan izinku untuk pulang kampung secepatnya. Saat berpamitan, tatapan mata Pak Budi padaku begitu dalam, penuh kesedihan dan kerinduan. Aku menggenggam tangannya sebentar, mengusapnya perlahan, seolah ingin menyampaikan ribuan kata yang tak bisa terucap. Jaga diri baik-baik, Ayu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan memberitahuku. Aku hanya mengangguk, tenggorokanku tercekat. Aku tahu ini bukan hanya perpisahan antara majikan dan asisten rumah tangga. Ini adalah perpisahan dari rahasia yang kami jalin. Aku kembali ke kampung, mengubur ibuku dengan perasaan hancur. Rumah peninggalan ibu terasa lebih sepi tanpanya. Kini aku harus fokus mengurus anakku, mendampinginya sekolah, dan mencari nafkah di kampung seadanya. Kehidupan di kampung jauh berbeda dengan ibu kota. Kesempatan kerja sangat terbatas dan penghasilan pun tak seberapa. Aku merindukan Jakarta, merindukan kemewahan rumah Pak Budi dan tentu saja merindukan Pak Budi. Beberapa minggu setelah kepulanganku, sebuah kejutan terjadi. Pak Budi datang ke kampung. Dia datang dengan alasan menjengukku dan menyampaikan belasungkawa secara langsung. Aku terkejut sekaligus sangat senang. Aku tidak menyangka dia akan datang jauh-jauh ke kampungku. Ayu, katanya saat kami bertemu di teras rumahku yang sederhana. Aku khawatir denganmu. Hatiku meleleh mendengar suaranya. Ada rindu yang tak terbendung di matanya, dan aku tahu mataku memancarkan hal yang sama. Aku mengajaknya masuk, menawarinya minum teh. Anakku sedang bermain di luar, jadi kami punya waktu berdua. Bagaimana di sini? Kamu baik-baik saja? Tanyanya suaranya lembut. Aku menceritakan keadaanku. Tentang kesulitan mencari pekerjaan, tentang anakku yang membutuhkan perhatian ekstra. Dia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan tatapannya tak pernah lepas dariku. Kemudian dia meraih tanganku. Aku merindukanmu, Ayu, bisiknya. Air mataku menetes. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. Aku juga, Pak, kataku pelan. Sejak hari itu Pak Budi sesekali datang menjengukku di kampung. Alasan yang digunakannya selalu sama. Urusan bisnis di daerah terdekat atau sekadar ingin tahu kabarku. Aku tahu itu hanyalah alasan. Dia datang untuk melepas rindu sama seperti aku yang merindukannya. Setiap kali dia datang, kami akan menghabiskan waktu bersama. Kadang kami hanya mengobrol di teras. Kadang dia membantuku memperbaiki sesuatu di rumah atau mengajakku makan di warung sederhana di dekat rumah. Aku selalu berusaha mencari celah agar kami bisa berbuah saja, meski sebentar. Ketika anakku sedang sekolah atau bermain di rumah tetangga, kami akan mencuri waktu. Di kamar sederhanaku, di atas ranjang kayu yang berderit, kami akan mengulang kembali keintiman yang pernah kami jalin. Sentuhan-sentuhan itu terasa lebih berarti kini. Lebih dalam karena kami tahu betapa sulitnya kami bisa bertemu. Dia selalu memberiku uang, katanya untuk membantu biaya hidup dan sekolah anakku. Aku menerimanya karena memang aku membutuhkannya. Tapi aku tahu, itu bukan hanya sekadar bantuan. Itu adalah bentuk perhatiannya. Caranya untuk menunjukkan bahwa dia masih peduli padaku, pada kami. Rahasia ini tetap aman. Tidak ada yang tahu tentang hubungan kami. Anakku menganggap Pak Budi adalah teman ibuku yang baik hati. Tetangga-tetangga pun tidak terlalu memperhatikan, karena Pak Budi selalu datang dan pergi dengan sopan, tidak mencurigakan.
Aku menikmati setiap momen bersamanya, setiap sentuhan, setiap kata-kata manis yang terucap. Aku tahu, ini adalah hubungan tanpa masa depan. Aku hanyalah janda kampung, dan dia adalah pengusaha sukses yang sudah berkeluarga. Tapi selama rahasia ini aman, dan selama dia masih datang menemuiku, aku akan terus menikmatinya. Kebahagiaan kecil ini, meski terlarang, adalah satu-satunya hal yang membuat hidupku terasa tidak terlalu berat. Aku tidak tahu sampai kapan ini akan bertahan, tapi untuk saat ini, aku akan menjalani setiap hari dengan senyum, menyimpan rapat-rapat rahasia yang berawal di rumah besar itu ketika hanya ada kita berdua.